Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Anak-anakku semua, kelas 3 dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan ketenangan pada situasi saat ini. Kali ini Pak Guru akan memberikan pembelajaran secara online melalui video pembelajaran, yaitu materi pelajaran yang ke-11 tentang materi zikir dan doa setelah sholat. Anak-anak biasa sholat 5 waktu apa enggak? Biasa ya, alhamdulillah. Setelah sholat jangan langsung pulang, salam langsung pulang, tapi berzikir dulu, karena ada zikir dan doa sesudah sholat yang harus dilakukan setiap hari ya. Baik, sebelum melanjutkan tentang zikir dan doa sholat, apa sih pengertian zikir? Zikir adalah mengingat Allah atau zikrullah. Zikir bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Nah, lafal-lafal yang dilakukan pada waktu berzikir bisa baca-bacaan sholawat, bacaan-bacaan Al-Quran, atau bacaan-bacaan doa. Ya. Orang-orang yang berzikir itu merupakan orang-orang yang berusaha ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman anak-anak dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, zikir bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Kemudian selain zikir juga ada doa. Apa arti doa? Doa adalah memohon sesuatu, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa rendah hati, tunduk pada Allah, tawadhu, tadarru, ya, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berdoa kepada Zat yang Maha Sempurna. Kita yang berdoa adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka kita berdoa berharap agar keinginan kita kepada Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kaitannya dengan tata cara berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu ya dengan apa? Tadarru, rendah hati, dan khufyah. Apa itu khufyah? Suara yang lemah lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Kemudian janji Allah kepada orang yang berdoa, anak-anak, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum. Allah pasti akan memperkenankan doa kita. Maka doa merupakan suatu ibadah. Orang yang jarang berdoa berarti orang merasa yang sombong. Maka banyak-banyaklah anak-anak berdoa, terlebih berdoa ketika sesudah melaksanakan sholat 5 waktu. Baik, anak-anak yang berbahagia, lafal-lafal apa saja sih yang biasa kita lakukan ketika berzikir dan doa setelah sholat? Nah, kita langsung saja pada tata caranya. Nah, zikir sudah sholat yang biasa kita mulai dengan lafaz istighfar atau mohon ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. Ataunya lebih panjangnya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Dihafalkan ya anak-anak ya, supaya dipraktekkan setelah sholat. Kemudian bisa kita tambahi, tidak harus urut ini, nggak apa-apa ya, yang sudah biasa kita lakukan. Setelah astagfirullah kemudian tahlil, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Dan membaca doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Membaca surat Al-Fatihah, membaca surat ayat kursi, ya, kemudian membaca tasbih subhanallah, artinya maha suci Allah. Membaca tahmid alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Allahu akbar, artinya Allah maha besar. Ini dibaca 33 kali masing-masing. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini tadi sudah dibaca pada awal sebelum membaca tasbih. Kemudian ditutup dengan doa. Doanya banyak sekali ya. Ini doa kalian yang harus disampaikan setiap sudah sholat 5 waktu. Doa kepada kedua orang tua. Kita harus mendoakan orang tua yang telah membimbing kita, mendidik kita, ya, yang telah mengurus kita dari bayi sampai sekarang, ya, supaya kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ini doanya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu kecil. Kemudian doa juga ini, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Doa ini juga, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Minta supaya ilmu yang bermanfaat. Nah, ditutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini hanya beberapa contoh doa-doa. Selain ini banyak sekali doa-doa yang ada dalam buku-buku doa atau dalam Al-Quran. Ini hanya sekedar contoh lafal-lafal doa yang dilakukan sesudah sholat 5 waktu. Anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang budiman, anak-anak yang jadi anak yang soleh dan soleha, kalian supaya membiasakan dari kecil sholat 5 waktu. Kemudian selalu berpikir, ya, berdoa sudah sholat lah. Anak harus punya buku apa? Buku harian tentang pelaksanaan sholat 5 waktu. Sholat subuh apa tidak, zuhur apa tidak, asar apa tidak, maghrib apa tidak, isya apa tidak, dan setelah sholat berzikir apa tidak, doa apa tidak. Supaya apa anak-anak? Supaya kita biasa terkontrol dalam kehidupan sehari-hari tentang jangan sampai melalaikan ibadah. Itu ya anak-anak ya. Nah, pesan Pak Guru. Nah, kalian harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah sholat. Karena doa sudah sholat itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan kesempatan waktu yang ada di dunia ini untuk selalu beribadah, dan kita mohon kepada Allah supaya diselamatkan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya wabah yang sedang melanda ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam suasana pembelajaran di sekolah yang penuh dengan ketenangan, ya, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih anak-anak, selamat belajar di rumah, selamat menghafalkan doa-doa 5 waktu, ya, selamat untuk beraktivitas dengan orang tua di rumah. Ingat, jangan kemana-mana, tetap di rumah, belajar, berdoa, beribadah. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.